Kembali bersama kami di Breaking News Negara Berdaulat Rakyat Sejahtera. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini di Istana Merdeka berikut ini. Ya, ini adalah suasana meriah dengan lagu kebangsaan yang dinyanyikan seperti yang juga kita saksikan dari pagi tadi ya. Ini salah satu momen penting untuk menyambut jelang kedatangan kereta kencana Garuda Prabayaksa yang sudah membawa bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan salah satu yang istimewa tentu saja dengan beraneka ragam pakaian adat Indonesia yang dikenakan. Juga salah satu ciri khas istimewa di tahun ini adalah Garuda Prabayaksa, kereta kencana yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi. Garuda Prabayaksa ini berarti cahaya yang besar, cahaya terang dibuat di Sleman untuk HUT ke-80 RI. Dan iringan kereta kencana yang membawa bendera pusaka serta teks proklamasi ini akan berbarengan dengan pasukan berkuda, 145 pasukan berkuda yang nanti akan tiba disambut dengan lagu-lagu kebangsaan seperti yang Anda saksikan saat ini, pemirsa. Kita lihat semua pakaian adat dari Indonesia Timur, dari Pulau Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, adat Jawa, semua berkumpul bersatu padu dalam momen Dirgahayu ke-80 RI saat ini. Dan ini yang menarik, pemirsa, jelang kedatangan kereta kencana, ini seperti apa sebenarnya momen pada saat itu? Kita akan tanya pengalaman dari narasumber istimewa kita hari ini, pemirsa, di mana M. Ikram Atarik, ini adalah salah satu anggota Paskibraka tingkat pusat 2022. Assalamualaikum, Mas Atar, apa kabar nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya Mas Atar sudah berkenan hadir di Sindo Breaking News Negara Berdaulat Rakyat Sejahtera. Kalau dari pakaiannya ini luar biasa, ini berarti bertugas pada tahun 2022? 2022. 2022. Saya pengen tahu nih, pada saat itu terpilih, itu seperti apa prosesnya? Oke, jadi kita itu lumayan melewati proses yang cukup panjang. Yang pertama-tama itu akan ada seleksi di tingkat sekolah. Seleksi? Iya, jadi seleksi dulu kita dilihat mana yang berpotensi dan mana yang sesuai kriteria dari tinggi dan berat badan. Setelah seleksi di sekolah akan ada seleksi di tingkat kecamatan, tingkat kota, dan di provinsi. Dan di provinsi inilah ditentukan mana yang akan mewakili dari provinsi itu di tingkat nasional di Istana Merdeka. Wah, panjang sekali ya prosesnya ya? Iya. Mas Atar, bagaimana tuh rahasianya akhirnya bisa terpilih? Oh iya. Yang pasti tetap berusaha dan belajar semaksimal mungkin karena kita juga ibaratnya bersaing dengan rekan-rekan di seluruh Jakarta gitu sih. Iya. Tapi terpilihnya nama Mas Atar dari pihak sekolah itu memang sekolah yang melihat potensi ini atau seperti apa? Atau mengajukan? Oh bukan, jadi pada saat itu emang kebetulan dari sekolah saya yang tertarik untuk memilih saya. Karena pada saat itu saya hanya ikut saya nggak ikut ekskul paskibraka dan lain-lain. Jadi kayak kebetulan guru olahraga melihat saya berpotensi, mulai dari tinggi badan, postur gitu-gitu. Jadi saya disarankan untuk ikut seleksi paskibraka. Saat ikut proses seleksinya, kita lihat ini kan juga sangat luar biasa beratnya ya, tugasnya begitu ya. Siap. Sampean itu membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi untuk rayakan di hari kemerdekaan. Itu kan beban yang sangat berat ya. Betul. Bagaimana saat itu Mas Atar yang persiapan, yang rasakan? Oke, tentunya kita itu sangat deg-degan, tapi hasil dari Pusdiklat selama 1 bulan lebih itulah yang mempersiapkan mental saya dan rekan-rekan saya biar nantinya siap. Karena kita itu kan saat upacara membawa duplikat bendera pusaka, jadi kita juga nggak bisa main-main dan harus khidmat selama upacara gitu sih. Iya. Ini kita juga ajak pemirsa ya, Mas Atar, untuk melihat situasi terkini iring-iringan kirap, iya, bendera dan teks proklamasi. Kita lihat ini Mas Atar dan pemirsa, pasukan berkuda ada 145 Mas Atar, informasi yang kami dapatkan.
145 pasukan berkuda mengiringi Garuda Prabayaksa kereta kencana menuju ke Istana Merdeka. Nah, ini yang menarik Mas Atar, yang membawa bendera pusaka di kereta kencana ini ternyata adalah Purna Paskibraka. Iya, betul. Itu bagaimana sebenarnya? Berarti tahun 2022 juga membawa bendera di kereta kencana tahun 2023? Jadi untuk peserta Paskibraka Putri yang menjadi pembawa bendera saat kirap itu biasanya Purna Paskibraka di tahun sebelumnya. Yang dipilih itu merupakan baki dan cadangan baki pada saat pengibaran dan penurunan. Oke. Ada 8 kuda yang menarik kereta 145 kuda, pasukan berkuda menuju ke istana untuk jelang perayaan. Dan berarti kalau ingat-ingat pengalaman Mas Atar saat tahun 2022, ini posisinya Mas Atar ada di mana saat ini? Oh, pada saat ini, jadi kita itu ada beberapa timeline yang menurut saya harus standby dari awal gitu. Gimana itu? Jadi saya dan rekan-rekan saya pada saat hari H 17 Agustus tahun 2022 itu sudah standby di istana sejak setelah ibadah sholat subuh. Jadi kita di sana akan melakukan prosesi seperti arahan dari BPIP langsung, dan pengumuman mengenai mana pasukan yang akan mengibarkan dan mana pasukan yang penurunan. Berarti diberitahu mana yang mengibarkan, mana yang menurunkan itu pada pagi harinya ya? Iya, betul. Jadi sangat mendebarkan menurut saya. Pada waktu itu kan, misalnya ini kan pukul 8.26 ya, 8.30 waktu Indonesia Barat lah. Nah, pada saat itu berarti sudah ditentukan pada saat Sudah, sedang ditentukan pada saat itu. Nah, apa persiapan apa lagi setelah itu ketika mendapat informasi bahwa bendera pusaka dan teks proklamasi sedang dalam perjalanan menuju ke istana? Oke, yang pastinya pada saat itu rekan-rekan saya pada mendapatkan emosionalnya banget. Cuman karena kami memiliki rekan 68 orang, karena pada saat itu masih 34 provinsi, jadi kita saling nenangin satu sama lain. Yang tim penurunan nenangin pengibaran, biar nanti pas pengibaran sukses, jadi tenang gitu. Berarti ini ketika, wah benderanya makin dekat, itu makin deg-degan juga makin ya? deg-degan, makin pada emosional gitu. Nah, itu apa-apa yang Mas Atar, teman-teman sampaikan ke Mas Atar, saling menguatkan itu gimana waktu itu? Apa yang mereka Iya, jadi mungkin nge-courage dan ngesemangatin gimana caranya biar kita tuh sukses mengibarkan dan melakukan penugasan pertama kita. Karena agar pusdiklat kita itu nggak sia-sia juga gitu sih. Berapa lama? Sorry. Sudah dari tanggal 15 Juli hingga 17 Agustus, jadi sekitar 1 bulan. 1 bulanan? Iya. Oke. Dan pada saat itu juga ada persiapan yang lainnya, ada pakaian juga, Betul, ada tacap PDB, juga, betul. yang disiapkan ya. Ya, kita sambil melihat gambar nih Mas Atar dan juga pemirsa bagaimana persiapan menuju upacara bendera proklamasi HUT ke-80 RI yang akan berlangsung sesaat lagi pemirsa. Ya. Ya, dan pemirsa kalau kita lihat ya, ini menuju ke istana sangat meriah, sangat luar biasa. 145 pasukan berkuda mengiringi kirap bendera, di mana Purna Paskibra ini membawa bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi yang tadi Mas Atar sampaikan. Mereka adalah Purna Paskibra berarti tahun 2024. Betul. Tahun 2024 ya Mas Atar ya? Betul. Baik, kembali Mas Atar, kalau kita lihat ketika Anda menjadi terpilih, pada saat itu posisi-posisinya itu juga sudah ditentukan ya ketika akan ini bertugas pada saat itu ya? Iya, jadi kan kita pusdiklatnya itu cukup panjang, dari tanggal 15 Juli hingga tanggal 14 Agustus itu kami melakukan pusdiklat di Taman Rekreasi Wiladatika. Nah, di situ kami udah diberikan kesempatan langsung untuk mencoba seluruh posisi pengibaran. Ada yang udah mencoba baki, danton, pengibar, pengerek gitu. Itu saya tuh banyak penasaran ya sebenarnya. Iya. Salah satunya bagaimana untuk menjaga stamina, kondisi, karena itu kan lumayan panas ya pada saat Iya, itu. betul. Terus kadang juga kita harus konsentrasi juga, itu gimana itu mempersiapkan hal-hal kayak gitu ya? Oke, tentunya dengan asupan makanan yang sudah dipersiapkan oleh BPIP, mulai dari 4 sehat 5 sempurna hingga kami itu biasanya pagi-pagi dikasih susu, telur, terus vitamin setiap hari. Jadi juga kalau misalnya ada rekan-rekan yang kurang fit, biasanya ada
tim medisnya juga, jadi bisa suntik vitamin dan sebagainya. Meminimalisir kesalahannya itu gimana? Karena kan selalu sempurna ya. Tahun 2022 mungkin saya waktu itu bertugas meliput, jadi reporter saat itu. Saya lihat ya sangat sempurna sih tugas teman-teman pada saat itu. Tapi gimana supaya tidak ada kesalahan? Kan salah satu kali aja kan bisa fatal ya? Iya betul. Yang pastinya kita doing our best dan gak terlalu banyak mikir. Karena kalau kita terlalu banyak mikir justru malah itu yang bikin hal jadi nggak acuh gitu sih. Karena kita juga udah melakukan latihan cukup lama. Kalau kita kebanyakan mikir dan melakukan kesalahan justru itu yang bikin kita kecewa gitu sih. Kebanyakan mikir tuh kayak takut salah. Iya, takut salah, takut ini pergerakan selanjutnya apa. Karena selama pelatihan 1 bulan lebih itu kan kita udah dikasih waktu untuk memperhatikan apa-apa saja yang harus dilakukan dan contingency plan apabila ada hambatan-hambatan. Jadi kita juga nggak hanya berlatih sesuai dengan apa yang tercantum oleh pelatih, kita juga dilatih bagaimana caranya kita harus bersikap kritis dan kreatif apabila ada hambatan pada saat hari H. Ketika kepercayaan diri sendiri udah muncul, bukankah itu juga kekompakan tim juga perlu ya? Penting iya, ya? betul. Itu gimana itu? Makanya saya bilang, jadi itu kita berinteraksi dengan 68 orang lebih, yaitu teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke. Di situ juga termasuk tantangan karena kita gimana caranya harus nge-gain chemistry dan kebersamaan bersama rekan-rekan itu. Cuman menurut saya itu juga termasuk hal yang saya pertimbangkan, tapi ternyata tidak begitu berat karena kita kan kesehari-hari berinteraksi dengan mereka. Jadi kita udah saling jaga juga. Bahasa beda, adat istiadat latar belakang beda, betul. Ya. Tapi tetap bisa bersatu untuk mewujudkan tugas-tugas yang sukses. Dengan sukses, dengan baik ya. Iya. Kalau soal kebangsaan, apakah juga ada materi itu ketika pelatihan? Betul, jadi kami seminggu pertama itu akan melakukan materi pembinaan ideologi Pancasila. Apa saja yang diterima teman-teman Mas Atar? Itu lumayan banyak materinya. Kita juga mendapat materi dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional RI. Sehingga nih saya dan angkatan saya juga mendapatkan PIN-nya. Itu PIN-nya ya? Iya. Sudah mendapatkan wawasan dari Lemhanas? Iya, betul. Nah, setelah seminggu itulah baru kita masuk ke lapangan. Jadi sebelum lapangan itu kita udah mendapatkan wawasan-wawasan mengenai kebangsaan. Jadi sekiranya selama kita latihan itu kita tuh udah tahu betul kalau penugasan kita itu bukan penugasan yang main-main dan harus serius gitu. Luar biasa ya. Iya. Dan Mas Atar juga pemirsa, ini jelang upacara kita puncak peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Istana menggelar gladi bersih. Gladi bersih. Ada yang berbeda dari formasi baris berbaris tahun ini, yaitu formasi 80 yang akan ditampilkan saat 17 Agustus hari ini. Kita simak berikut ini. Gladi bersih dimulai sekitar pukul 8 pagi di halaman Istana Merdeka Jakarta, diikuti pasukan gabungan TNI Polri serta calon paskibraka dengan seragam lengkap. Pasukan gabungan terlebih dahulu memasuki lapangan disusul simulasi prosesi pengibaran bendera merah putih oleh calon paskibraka. Ada yang berbeda dalam gladi bersih tahun ini, yakni formasi baris berbaris calon paskibraka yang membentuk angka 80 melambangkan usia kemerdekaan Indonesia. Kegiatan gladi bersih ini diawasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Secara umum hampir semuanya sudah. Kalaupun ada evaluasi ya penyempurnaan saja. Tapi secara umum mulai dari prosesi kirap, ya, kemudian peringatan detik-detik proklamasi, termasuk adanya penampilan-penampilan baik yang menghibur di Istana Merdeka maupun atraksi-atraksi dari
TNI Angkatan Udara semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang kita skenariokan. Gitu. Rangkaian simulasi ini dilakukan untuk luar biasanya ya Mas Atar dan juga pemirsa, bagaimana persiapan menuju upacara bendera. Kita akan lihat dulu Mas Atar dan juga pemirsa situasi terkini di istana seperti apa. Ini dia pasukan sepertinya kirap ya Mas Atar. Betul. Yang juga dengan pasukan berkuda. Ini dia 145 pasukan berkuda pemirsa mengiringi kirap bendera pusaka dan teks proklamasi yang akan dibawa menuju ke istana pada hari ini. Sesaat lagi akan berlangsung. Kita lihat salah satu yang menarik juga adalah antusias warga untuk mendapatkan tiket menyaksikan upacara bendera HUT ke-80 RI hari ini. Hadir untuk mengikuti kirap pengantar bendera negara sampai Kirap pengantar bendera. Ini juga sepertinya masih belum nyampe ya Mas Atar ya ini. Iya belum, ini masih dalam proses biasanya. Nah, di momen-momen seperti ini Mas Atar tadi juga sempat sampaikan setelah pengumuman posisi dari tugas teman-teman sekalian. Nah, saya minta tolong digambarkan saat itu. Apakah ada momen emosional saat informasi diumumkan Mas Atar posisinya di mana? Apakah sesuai harapan dan teman-teman lainnya seperti apa? Oke. Pada saat pengumuman posisi pengibaran itu menurut saya termasuk momen yang lumayan mengharukan. Karena di sana kita itu emosinya udah mulai campur aduk. Dari yang orang-orang kompetitif, rekan-rekan saya kompetitif, ingin di posisi apa, ingin di mana, terus juga mengingat sedikit lagi kita akan melakukan tugas kita yang sudah sangat kita nanti-nanti. Nah, di momen emosional inilah yang tadi saya bilang kenapa kita itu saling menguatkan satu sama lain. Berarti ada yang haru juga ya? Iya, seperti betul. Apa seperti ada yang wah saya harusnya di ini yang saya incar itu seperti itu ada ya? Iya, cuman kan kalau seperti itu memang sudah porsinya. Kita juga sebenarnya udah menerima takdir juga. Jadi mungkin lebih ke momen haru karena sedikit lagi itu penugasan yang kita nanti-nanti itu akan dilakukan. Gitu. Ada lagi momen haru lainnya, Mas Atar? Oh ya, terus juga selain momen haru karena sedikit lagi penugasan yang berlangsung, kita juga biasanya terharu karena sedikit lagi akan dipertemukan dengan orang tua gitu. Oh iya ya? Iya, karena setelah kan sebulan ini lebih. tidak hanya dari Jakarta ya? Iya, betul. Dari Sabang sampai Merauke ini berkumpul bersama itu ada rasa homesick juga ya? Iya, betul sekali. Pada saat pelatihan itu bagaimana Mas Atar bisa diceritakan saat itu? Iya, dari yang saya pernah perhatikan ada beberapa rekan-rekan saya dari provinsi yang lumayan jauh dari Pulau Jawa. Mereka itu biasanya homesick atau kangen dengan rumahnya, kangen dengan orang tua. Nah, dari situlah peran-peran pamong atau pengasuh berjalan. Di sana para pamong dan kakak-kakak pengasuh itu yang menjadi orang tua kita selama di sana. Jadi apabila kita membutuhkan human diary atau kita butuh orang untuk berkeluh kesah, disitulah kita biasanya meminta dan berinteraksi dengan pamong-pamong. Mas Atar pernah itu konsultasi? Alhamdulillah saya nggak begitu karena homesick sih, karena mengingat masih dekat ya dari daerahnya. Iya, paling saya cuman kayak ngobrol-ngobrol karena kayak, duh ini udah mau hari H tapi masih deg-degannya masih dapat gitu kan. Jadi gimana caranya menurunkan rasa stresnya gitu sih. Harus hilang nggak sih stres dan deg-degan itu menjelang tugas? Sebenarnya untuk masalah stres itu kan biasanya situasional dan setiap orang pasti memiliki masa itu. Cuman bagaimana caranya kita bisa memanage itu biar kita bisa meminimalisir juga hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Satu juga yang menarik adalah Mas Atar ini seperti perwakilan generasi muda yang mendapatkan tugas untuk Anda lihat pemirsa di layar ini. Betapa besarnya acara ini karena ini juga tanggung jawab yang harus dilakukan. Pahlawan kebangsaan kita mewujudkan Indonesia merdeka tidak mudah, perjalanan panjang, perjuangan keras. Dan anak-anak muda Paskibra inilah yang memegang beban ya Mas Atar. Betul untuk sekali. bisa menjalankan tugasnya sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Pertanyaannya, apakah ini hanya sekedar menjadi tugas saja sehingga ya profesional saja, atau ada rasa nasionalis yang akhirnya tertanam karena ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa saat itu Mas Atar?
Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita itu seminggu pertama sudah melakukan diklat mengenai pembinaan ideologi Pancasila. Jadi dari situlah pikiran-pikiran kita mengenai pikiran dan kesadaran kita bahwa pahlawan pendahulu kita sudah berjuang semaksimal mungkin untuk memberikan kita rasa aman seperti sekarang. Itu seperti itu sih. Jadinya kita mulai mendapatkan bagaimana nih suasana perjuangannya gitu. Karena kan kita juga membawa duplikat bendera pusaka di istana langsung gitu. Ada rasa bangga, ada rasa haru yang betul sekali. teman-teman rasakan juga ya saat itu ya. Betul. Apa makna yang akhirnya dapat Mas Atar petik tuh dari pengalaman luar biasa ini? Oke, makna yang dapat saya petik yaitu gimana caranya kita harus menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dari situlah kita bisa kuat bersatu untuk bersinergi satu sama lain. Ini apakah hanya sebuah kata-kata saja? Oke. Ataukah apakah benar-benar ini harus diwujudkan di bangsa ini? Apakah sedalam itu Mas Atar? Menurut saya sedalam itu, karena mulai dari Paskibraka sendiri aja, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita itu bisa saling menguatkan. Yang tadinya pada emosional, yang tadinya pada rapuh karena stres, pada panik, cuman kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan menurut saya hal inilah yang bisa diimplementasikan oleh bangsa Indonesia ke depannya untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Itulah ya Mas Atar dan juga pemirsa yang dirasakan oleh teman-teman Paskibra atau Purna Paskibra yang membawa bendera pusaka, membawa teks proklamasi seperti yang kita saksikan ini ya Mas Atar ya. Siap. Jadi ketika dia bertugas seperti ini benar-benar dari hatinya seperti yang Mas Atar cerita tadi, benar-benar apa ya, tugas negara, tugas bangsa, ini harus benar-benar dijalankan. Hal itu yang dilakukan ya Mas Atar? Betul, karena ini juga merupakan salah satu penugasan yang sekali seumur hidup dan akan terkenang sepanjang masa ibaratnya ya. Baik, Mas Atar saya minta tolong dijelaskan sesi yang dilakukan pada saat ini Mas Atar. Oke, jadi di sini pasukan kirap akan menyerahkan teks proklamasi dan duplikat bendera pusaka ke atas irup ke inspektur upacara yang akan dikibarkan nantinya saat prosesi pengibaran seperti itu. Mereka juga udah mulai latihan juga tuh dari awal Agustus, bahkan kemarin juga sempat gladi sambil hujan-hujanan. Jadi menurut saya perjuangannya termasuk perjuangan yang sangat besar dan totalitas. Totalitas ya, meskipun hujan-hujanan nggak... Iya, tetap menerobos ibaratnya ya. Nah ini berarti bendera pusakanya sudah dibawa ya Mas Atar ya? Sudah, ini sudah dinaikkan ke atas irup. Berarti adalah salah satu titik penting. Betul sekali. Jelang pengibaran bendera merah putih. Betul. Apakah ini juga dari BPIP atau dari wawasan yang diterima teman-teman Paskibraka ada makna dalamnya mengenai bendera merah putih ini? Betul, tentunya ada mengenai perjuangan bagaimana pahlawan pendahulu kita berjuang mati-matian untuk menjaga kemerdekaan ini. Bahkan ada pahlawan yang menjaga bagaimana caranya bendera kita tidak diambil alih, seperti itu sih. Jadinya kita belajar bagaimana caranya kita harus menjaga betul pada saat prosesi upacara berlangsung. Dan akhirnya ini bendera sudah diletakkan di posisinya Mas Iya, Atar? betul. Sudah mulai diletakkan di posisinya. Nah, pada saat Mas Atar 2022 berarti ini sesaat lagi akan masuk. Betul. Di sini biasanya pasukan Paskibrakanya sudah standby di samping daerah persiapan. Itu kita biasanya udah melakukan persiapan yang biasanya yang tim penurunan akan disejajarkan sebagai gordon di aula istana, dan sisanya itu akan melakukan persiapan berdiri, dan itu biasanya akan ada kayak persiapan pakaian, touch up gitu-gitu sih. Oke. Berarti di momen ini ya udah harus siap ya? Sudah harus siap. Udah nggak bisa lagi ada perasaan Iya, deg-degan udah nggak bisa mikir deg-degan, udah nggak bisa stres. Karena ini udah di depan mata. Kalau kita kebanyakan mikir kayak gitu, yang ada malah melakukan minor defect atau kesalahan-kesalahan yang amit-amit bisa terjadi. Dari situlah pembelajaran selama Pusdiklat bermanfaat. Bagaimana kita harus manage emosi, manage stres gitu.
Ada layar Mas Atar ketika teman-teman Paskibra akan bersiap jelang ini, bagaimana kirap dari mulai di bawah dari Monas menuju ke istana ini ada yang diperlihatkan dari layar tersebut? Iya, biasanya terpampang jelas di videotronnya istana, cuman biasanya kita nggak notice hal itu karena kita udah fokus sama job desk atau tugas masing-masing. Gitu sih. Langsung arahan perintah aja begitu ya? Iya, betul. Ya, Mas Atar dan juga pemirsa, kita kembali melihat bagaimana prosesi khidmat bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang sudah diserahkan dan siap-siap untuk dikibarkan ya dan dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini pemirsa, di mana proses secara khidmat ini dia. Ini adalah Purna Paskibra ya Mas Atar. Tahun 2024. Tahun 2024 yang ditugaskan untuk membawa bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dalam iring-iringan kereta kencana, Garuda Prabayaksa, dan 145 pasukan berkuda yang dengan secara spesial ya untuk membawa bendera pusaka dan teks proklamasi. Hari ini yang juga salah satu istimewa, masyarakat Indonesia ada yang berkesempatan juga turut hadir untuk menyaksikan detik-detik upacara bendera HUT ke-80 RI yang tentunya ini adalah menjadi momen tadi yang Mas Atar sampaikan sekali seumur hidup. Betul. Kita doakan semoga saja berjalan dengan lancar, aman, dan Mas Atar juga pemirsa kita ajak semuanya berdoa. Semoga ini menjadi momentum bangsa Indonesia, pemerintah era Prabowo Subianto memberikan solusi untuk beragam persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Dengan tantangan di era globalisasi seperti sekarang, tentu saja ini juga menjadi salah satu PR untuk pemerintahan kita ya pemirsa. Semoga di HUT ke-80 RI ini bisa membawa semangat titik balik, memberikan yang terbaik, memajukan bangsa dan rakyat Indonesia sejahtera. Segala persoalannya bisa diselesaikan. Tidak ada gaduh-gaduh politik yang menyesatkan, tapi yang ada adalah solusi efektif, berdampak langsung dan dirasakan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Menurut saya itu adalah salah satu yang diwujudkan, dimunculkan dengan adanya pakaian adat di detik-detik proklamasi HUT ke-80 RI ini pemirsa. Pakaian adat yang beraneka ragam tapi bersatu dalam satu kesatuan menyambut bendera pusaka merah putih berkibar. Tapi juga ada kedisiplinan yang ditunjukkan teman-teman Mas Atar tadi, Paskibra dan juga tim yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih dan juga membacakan teks proklamasi. Pemirsa, breaking news, negara berdaulat rakyat sejahtera akan segera kembali. Pemirsa tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Breaking News Negara Berdaulat Rakyat Sejahtera pemirsa. Kami akan terus mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini detik-detik menuju pengibaran bendera merah putih di HUT ke-80 RI. Tentu saja masih bersama narasumber istimewa kita Mas Atar yang pernah menjadi bertugas sebagai Paskibraka tahun 2022. Dan pemirsa ini kita lihat ini adalah momen penting di mana kita juga menantikan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan ini kedatangan tamu-tamu seperti yang kami sampaikan kepada Anda pemirsa, warga juga mendapatkan tiket. Ada beberapa yang untuk menyaksikan langsung dan pejabat tinggi negeri. Ada menteri yang juga akan menyaksikan momen bersejarah ini. Harapannya kemerdekaan ke-80 ini semoga Indonesia semakin jaya dan semakin maju dan Indonesia emas
akan sukses dan tercapai dengan baik. Terima kasih. Ya, ini dia pemirsa yang juga selalu saya sampaikan, sangat menarik dan juga sangat menyenangkan ya melihat senyuman-senyuman cantik yang makin menawan dengan pakaian adat istimewa Indonesia ini pemirsa, dengan tarian khas Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan lagu kebangsaan yang juga menggunakan pakaian adat semuanya, dan sekarang kita lihat tarian khas budaya istimewa Indonesia. Ini yang menjadi sesuatu yang spesial dari bangsa kita yang tidak akan bisa ditiru bangsa lain. Hanya Indonesia menurutku ini. Kekompakan, keseriusan, konsentrasi seperti yang Anda saksikan ini tentu tidak mudah. Di mana anak-anak muda Indonesia ya, ternyata wawasan kebangsaan dan memahami pemaknaan secara dalam perjuangan pahlawan kita untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia juga masih dirasakan anak-anak muda Indonesia saat ini. Saya ajak Anda juga pemirsa untuk ke IKN, melihat IKN. Sebanyak 38 putra-putri terbaik dari kawasan Penajam Pasir Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Inilah pemirsa 38 paskibraka yang siap menjalankan amanah mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Plaza Seremoni IKN. Proses pengukuhan berlangsung di kawasan Nusantara. Basuki Hadi Mulyono yang bertindak sebagai pembina upacara memimpin jalannya prosesi pengukuhan. Disertai penyematan lencana sebagai simbolis kepada pemimpin upacara sebagai tanda resmi keanggotaan Paskibraka tahun 2025. Dan kita lanjutkan pemirsa bersama Mas Atar, tugas Paskibraka tahun 2022. Saya sebenarnya kangen masa muda akhirnya, tapi iri sebenarnya melihat teman-teman bertugas sebagai Paskibraka pada saat itu. Kalau Mas Atar sendiri setelah selesai pada saat itu, mungkin bisa diceritakan lagi nih pengalamannya. Setelah selesai semuanya, bagaimana suasana saat itu? Apakah plong atau malah merasa sayangnya kayak harus lagi nih atau gimana? Oke, jadi setelah tim pengibaran berlangsung itu, biasanya gantian. Justru tim pengibaran yang nenangin tim penurunan. Karena mau bagaimanapun kita juga belum tentu bisa tenang. Karena masih ada teman-teman kita yang nantinya bakal melakukan penugasan di penurunan bendera gitu. Terus setelah itunya juga, kalau dari saya pribadi, saya juga masih melanjutkan pengaktualisasian Pancasila tentunya di bidang kepaskibrakaan. Saya ikut berpartisipasi aktif di program pembentukan paskibraka di provinsi saya mulai dari tahun 2023, 2024 hingga 2025 kemarin. Berarti setelah tugas tetap ingin mengabdi kepada bangsa ya? Betul. Mengapa demikian Mas Atar? Oke, mungkin more like kayak panggilan diri aja kali ya untuk mengabdi lagi, karena mau bagaimanapun ini semua akan kembali untuk negara lagi gitu kan. Iya. Dan sekarang 80 RI. Betul. Bagaimana Mas Atar melihat dan mungkin harapan untuk bangsa ini setelah Mas Atar yang secara langsung bertugas membawa beban tanggung jawab pada saat mengibarkan bendera tahun 2022 itu? Oke.
Iya, saya harap untuk rekan-rekan generasi muda yang sedang menonton bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kemerdekaan Indonesia ini yang tentunya sesuai dengan passion masing-masing seperti itu. Jadi anak-anak muda itu penting ya untuk bisa Betul. tetap merasakan bahwa perjuangan bangsa ini luar biasa Harus untuk banget. kemerdekaan Iya. ya. Dan pemirsa, kita kembali melihat bagaimana situasi terkini di istana. Kita lihat ini warga yang juga Dan yang sangat kami hormati dan bahagia juga seluruh pemirsa menyambut untuk mengingat kembali antusias betapa pengibaran agungnya bendera negeri merah putih. tercinta ini. Lewat sebuah Ada lagu membawa yang bendera bukan juga pada saat sekedar itu. alunan nada, tapi juga doa dan pengingat bahwa tanah air ini adalah warisan yang harus kita jaga. Kita lihat dengan ada sepenuh jiwa. warna-warni keanekaragaman Hadirin sekalian, marilah budaya kita dalam sambut pakaian yang dikenakan. Rosa. Iya. Mas Atar, pada saat Pusdiklat sendiri, bagaimana itu aktivitasnya? Apakah bangun paginya jam berapa? Kemudian timing waktunya seperti apa pada saat itu? Oke, ini salah satu yang saya jadikan alasan mengapa kita itu dilatih kedisiplinannya. Jadi kita itu sudah bangun dan standby dari sebelum subuh untuk melakukan sholat subuh berjamaah, diikuti dengan olahraga pagi bersama dan makan sarapan. Setelah itu kami akan diberikan waktu singkat untuk bersih-bersih dan nanti jam 7-nya akan melakukan standby lagi untuk melakukan acara di lapangan. Itu kita akan melakukan acara sampai sekitar jam 5 sore, dan setelah maghribnya kita juga akan melakukan materi-materi pembinaan ideologi Pancasila. Jadi kita itu baru Padat sekali ya? betul sangat padat dan kita baru diberi waktu istirahat sekitar jam 10-an. Jam 10? Iya. Istirahat. Lanjut lagi besok paginya juga Betul, harus begitu bangun. terus. Oke. Kemudian kan tadi bilang soal bonding juga ya Iya. antar teman-teman dari daerah-daerah lain juga begitu. Saya pengen tahu ada kisah asmara nggak sih pada saat Mas Atar bertugas gitu? Si ini naksir sama si ini pada saat itu. Oh iya, untuk kisah asmara cinlok-cinlok kayak gitu tentunya normal ya untuk selama Pusdiklat. Kalau dan, jawabannya normal berarti Mas Atar ngalamin berarti ini. mungkin bisa jadi. Iya, itu Gimana tuh? beberapa rekan saya ada yang Ada ya? beberapa jadi pacaran dan lanjut. Cuman kan ya itu biasanya momen-momen remaja aja gitu ya. Itu yang juga dirasakan ya. Iya. Apalagi kan Siap. cerita ya, maksudnya dari daerah ini seperti apa, kita menggali ya, bagaimana di daerah ini bedanya apa, di sana makanan khasnya apa, itu kan jadi makin seru ya pada saat Betul, itu dari ya. situ bondingnya berjalan. Apalagi juga ada diskusi kah tentang ketika ada materi kebangsaan, wawasan Nusantara yang didapat dari Pusdiklat, antar rekan juga diskusi soal hal-hal seperti itu? Betul, biasanya akan diberikan waktu untuk kita berdiskusi dan mengetahui hal-hal lebih mendalam satu sama lain. Tentang apa yang sudah diberikan gitu ya. Betul, betul sekali. Baik, Mas Atar dan juga pemirsa, kami sampaikan bahwa berikut ini adalah beberapa petugas yang akan menjalankan aktivitas pengibaran bendera merah putih HUT ke-80 RI, di mana Komandan Upacara Kolonel Infanteri Amril Hairuman Tehu Pelasuri, asal Kesatuan Badan Grup 1 Kopassus. Kemudian pembawa bendera Bianca Alesia Kristabella, asal sekolah SMA Lentera Harapan Tomohon Sulut. Ini juniornya Mas Atar nih. Siap. Kemudian ada pembawa bakinya Nindya Elsani Fawas, asal sekolah SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi. Pengerek bendera Farel Arganta Irawan, asal sekolah SMA High Scope Indonesia. Kemudian pembentang bendera El Rayi Mujahid Rakih, asal sekolah SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Ya, ini kenapa tadi saya tanyakan Mas Atar soal mungkinkah ada ketertarikan satu sama lain. Karena jujur ya, ketika menggunakan seragam Paskibra itu dan bertugas, wah itu wibawa tuh keluar. Apalagi yang putri makin cantik itu Mas Atar. Kalau kita lihat di sini Mas Atar nanti baris berbarisnya itu Betul. apa ya, memberikan Karisma tersendiri ya. karisma tersendiri Mas Atar.
Dan ini juga salah satu yang keren menurut saya ya Mas Atar ya. Selain teman-teman paskibraka yang akan bertugas juga atraksi udara kita nantikan dari tim Jupiter yang akan sudah masuk ke dalam pesawatnya masing-masing sepertinya pilotnya. Betul. Ini dengan perlengkapan yang sangat memadai. Semuanya akan masuk ke pesawat. Kita lihat ini pemirsa. Kita doakan ya pemirsa ya. Semoga atraksi udara ini berjalan lancar, aman. Dan menjadi bukti bahwa Indonesia juga memiliki alutsista yang baik. Sehingga bisa mewujudkan kedaulatan keamanan yang terbaik untuk bangsa ini ya. Baik, Mas Atar juga pemirsa. Ini kalau kembali kita bicara soal pengalaman di Pusdiklat ini. Dari di Pusdiklat apakah ada lagi pengalaman-pengalaman menarik yang Mas Atar alami pada saat itu? Mungkin lebih ke pengalaman gimana kita semua udah capek, tapi kita terpaksa untuk ngelakuin itu semua. Karena ini kan merupakan bentuk tanggung jawab dari kita, karena kita tuh sebagai perwakilan provinsi kita, seperti itu. Ya tapi pasti capek banget ya, padat Betul. sekali ya. Panas, kemudian ada ini juga lagi, kelas juga lagi ya di lapangan. Itu tegas ya, dibentak itu biasa tuh hari-hari tuh? Oh enggak, sebenarnya enggak dibentak sih. Enggak. Kita tuh sistemnya reward and punishment. Kalau Oke. emang kita ada kesalahan, maka kita akan dihukum seperti push up kayak gitu. Dan kalau kita memberikan hasil yang baik juga akan mendapat hasil juga. Terus juga tadi kan seperti yang sudah saya bilang, kita juga ikut merasakan bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan pendahulu. Karena di situ juga kita merasakan perjuangan nih, gimana kita melakukan penugasan kita agar sukses, tapi kita juga melawan rasa lelah, rasa sedih, dan emosional lain-lainnya. Ada yang sampai nangis gak Mas Atar? Pasti ada sih, mungkin, tapi saya juga kurang tahu. Biasanya itu rekan-rekan saya yang biasanya rindu dengan rumah halamannya. Oh gitu. karena homesick tadi ya? Iya, betul. Tapi ketika sudah selesai malah ini ya, kangen ya dengan Iya. masa Pusdiklat ya? Betul, malah susah berpisahnya. Tadi Mas Atar bilang kan cerita tentang hingga sampai sekarang sama teman-teman tuh masih berkomunikasi ya? Masih ada nggak grup WA-nya dari Masih ada. Pusdiklat Tentu masih 2022? ada. Masih ada? Masih. Masih ngobrol tuh, apalagi kalau kayak sekarang ya, makin rame ya obrolannya. Iya, betul. Masih beraktif banget. Tambah lagi ada rekan saya yang tahun lalu itu lolos di Akademi Kepolisian dan ada juga sekdin-sekdin lainnya. Jadi pada saat kemarin gladi itu kita pada ngobrol nih karena kita ketemu rekan-rekan kita yang sebelumnya paskibraka, oh sekarang udah masuk Akpol aja nih kayak gitu. Oh, jadi ngobrol ya. Iya, soal itu jadi ya. Oke. Ini kita lihat juga Mas Atar, situasi terkini lagi di istana. Di Istana Negara kalau yang ini. Sudah diperketat di Istana Negara. Sejumlah tamu juga terus berdatangan. Ya, kemacetan ini adalah hal yang normal setiap 17 Agustus karena kawasan istana ditutup, pemirsa. Sehingga perlu adanya pengawasan ketat, pengamanan ketat dari petugas kepolisian. Seperti Anda saksikan saat ini, pemirsa. Dari Istana Negara kami juga pantau lalu lintasnya kepada Anda yang mungkin akan menuju ke lokasi. Dan ini adalah flypass, pemirsa. Mas Atar, bagaimana pertunjukan udara? Sepertinya sudah ada terjun payung. Wow. Terjun payung dari udara dan mendarat dengan luar biasa. Keren ya Mas Atar ya. Indonesia tuh ternyata nggak kalah ya Mas Atar dibandingkan negara-negara lain ya. Betul sekali. Tadi adalah atraksi pesawat, nah ini adalah gambar terkini atraksi terjun payung. Atraksi udara terjun payung. Sepertinya ini di Monas ya? Di Monas, Betul. pemirsa. Wah, warga antusias banget ya. Wah, semuanya wah. Jadi pengen nonton di sana, Mas Atar? Tapi terbatas katanya, udah penuh banget katanya sana.
Baik, kita akan terus update situasi terkini pemirsa di beberapa titik pemirsa. Bagaimana perkembangan terkini jelang peringatan hari ulang tahun ke-80 RI. Kembali kita berbincang Mas Atar, ini kan juga ada adik-adik Paskibra. Kemudian tentu saja yang Mas Atar sudah kerjakan ketika menjadi Paskibra di tahun 2022 ini menjadi salah satu inspirasi dari adik-adik kita gitu. Apa harapannya Mas Atar? Apa yang disampaikan kepada generasi muda dengan pengalaman yang Mas Atar juga sudah alami ini? Oke, tentunya saya harap rekan-rekan generasi muda bisa ikut berpartisipasi aktif dengan menunjukkan prestasi-prestasi terbaiknya untuk meningkatkan dan menaikkan lagi nama baik Indonesia Raya di depan seluruh dunia internasional sesuai dengan passionnya masing-masing. Baik, terima kasih banyak Mas Atar. Tentu saja semoga saja ini menjadi salah satu inspirasi yang juga bisa memberikan efek yang baik. Kalau sekarang juga kalau misalnya dapat kesempatan Mas Atar, apakah akan menggunakannya untuk bisa kembali berbakti atau melanjutkan yang sudah didapatkan di Pusdiklat? Tentu, karena hal-hal yang saya dapatkan selama Pusdiklat itu biasanya terus saya sebarkan melalui rekan-rekan saya dan adik-adik saya. Jadi bonding itu tuh nggak akan terlepas gitu. Itu yang dibicarakan di grup WhatsApp juga itu? Iya, biasanya. Bahkan saya juga sampai sekarang masih dekat akrab bersama adik-adik saya yang 2023, 2024 gitu. Oh, iya. Jadi ada ini ya, ada benang merahnya ya, masih ngobrol ya, Mak? Betul, jadi kita itu beneran dianggap sebagai adik dan kakak seperti pada umumnya. Karena di sana itu menganut sistem desa bahagia gitu. Desa bahagia? Iya. Itu gimana maksudnya? Desa bahagia itu jadi di sana tidak ada seperti perpeloncoan dan lain-lainnya. Jadi untuk kakak dan adik itu seperti kakak dan adik pada umumnya. Dan pamong itu sebagai orang tua kita di sana. Berarti dengan tim yang bertugas sekarang pun nanti Mas Atar bisa berinteraksi juga dengan mereka? Bisa seharusnya jika ada penugasan bersama. Oh, berarti Mas Atar juga dengan seniornya yang bertugas 2021, 2020 juga masih berinteraksi ya sekarang? Betul, ya? Betul sekali. Apa saja sih Mas Atar yang teman-teman akhirnya ngobrol dan diingat-ingat dengan Mas Atar mungkin di grup WhatsApp atau ketika bertemu reuni gitu, ada rencana reuni misalkan, ada nggak rencana ini? Oke, kalau rencana reuni itu sebenarnya belum ada karena kan tentunya susah ya untuk ngumpulin semua rekan-rekan seluruh Indonesia. Cuman dari BPIP sendiri itu ada program mengenai, jadi kita itu tidak berhenti di upacara pada saat proklamasi kemerdekaan. Kita juga akan dikumpulkan kembali di tahun depannya pada saat Hari Lahir Pancasila. Nah, setelah itu juga ada program peningkatan kompetensi oleh BPIP. Nah, disitulah biasanya kita memanfaatkan momen-momen dan waktu kita untuk bonding dan catching up satu sama lain sama rekan-rekan di seluruh provinsi gitu sih. Baik, ini saya dapat pertanyaan di media sosial. Iya. Ternyata perbincangan kita juga banyak menarik masyarakat yang menyaksikan. Salah satu yang bertanya adalah soal cara baris langkah tegap ramai dibahas di sosmed tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Ada informasi nggak itu Mas Atar? Benar nggak kayak gitu? Oke, kalau untuk itu sendiri setahu saya baris berbaris itu sudah ada perpangnya yang sudah diatur oleh garnisun dari TNI dan Polri. Gitu. Jadi akan menyesuaikan sesuai tahun ke tahun sih. Apa yang membedakan? Detail apa yang beda kalau misalnya ini? Atau emang sudah ada pakemnya? Saya juga kurang tahu karena saya belum berkecimpung di bagian pelatih lapangan. Karena saya biasanya kalau melihat langsung adik-adik karena saya emang sedang berkunjung atau enggak saya lagi persiapan acara lainnya gitu. Oke. Baik, Mas Atar, terima kasih banyak loh sudah mau berbagi di Sindo TV di Breaking News ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Kami doakan karirnya Mas Atar semakin sukses ya di masa depan. Pengalaman-pengalamannya tadi tentu saja menginspirasi adik-adik kita. Nanti kalau ada adik-adik yang tiba-tiba DM di IG-nya Mas Atar, dijawab ya. Siap, boleh. Siapa tahu pengen seperti Mas Atar. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas Atar sudah berbagi. Dan pemirsa Breaking News Sindo News TV spesial Hari Kemerdekaan RI Negara Berdaulat Rakyat Sejahtera masih akan segera kembali. Tetap bersama kami.